Ya, ya. Iya, Kak. Ya, saya tunggu ke persilakan dulu. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk kita semua, teman-teman yang diberkati. Shalom, selamat malam, dimanapun teman-teman berada pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Teman-teman, sebelum kita lebih jauh, saya mohon bantuannya nih. Kalau misalkan dalam perjalanan, suara saya nge-lag dan lain sebagainya, teman-teman bisa bantu komen ya, supaya saya bisa segera memperbaikinya. Ya, baik teman-teman semua, suara saya jelas sampai sini ya teman-teman ya. Aman ya. Oke. Jika aman teman-teman, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada komunitas Bless pada malam hari ini yang dengan perkenanan Tuhan, pada malam hari ini saya boleh ada di tengah teman-teman semua, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, dan orang-orang luar biasa, orang-orang hebat itu kita sematkan ke dalam diri kita bukan karena kemampuan kita, teman-teman, tapi karena Tuhan Yesus yang menolong dan juga memberkati kita sehingga kita bisa membanggakan diri mengatakan kita hebat. Ya, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum mulai dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya perkenalkan nama sedikit bagi kita semua. Dan saya sangat bersyukur saya boleh bergabung dalam komunitas ini beberapa waktu belakangan. Dan hari ini boleh ada di tengah-tengah teman-teman semua. Ya, sesuai nama yang di flyer, nama saya Jericho, teman-teman ya. Tapi ini bukan tembok Jericho yang rubuh, haleluya. Ini yang Jericho yang memang Tuhan tolong supaya bisa tetap berdiri ya. Oke, dan puji Tuhan teman-teman, pada malam hari ini juga saya saat ini berdomisili di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, teman-teman ya. Jadi salam kenal bagi kita semua, saya dari NTT, dari Kota Kupang, dan saya sangat bersyukur boleh ada di tengah teman-teman semua. Ya, tanpa memperpanjang kata-kata lagi, atau istilah anak jaksel itu nggak usah basa-basa lagi ya teman-teman ya. Kita akan langsung saja kepada pembahasan kita pada malam hari ini, berbicara soal iman di tengah krisis teman-teman, oke? Berbicara iman di tengah krisis. Nah, berbicara soal iman di tengah krisis, itu kita akan sama-sama bicara iman seperti apa nih? Lalu krisis apa sehingga iman kita harus terus dipertahankan, teman-teman. Hari-hari ini teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk pada hari Selasa, tepatnya hari ini 28 Oktober, kita memperingati Sumpah Pemuda. Salam Sumpah Pemuda teman-teman ya, selamat Sumpah Pemuda bagi kita semua, dari mana kita bersyukur oleh perjuangan pemuda ya, dari awal abad 20 teman-teman ya, 1926 sampai 1928, bagaimana pemuda bersatu untuk bagaimana kita bisa merdeka, dan kita bersyukur kita sudah ada dalam 80 tahun kemerdekaan di negara kita tercinta. Khususnya teman-teman, kita juga sebagai warga negara, kita juga secara spesifik sebagai anak-anak muda Kristen nih, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Tepat di hari ini, Sumpah Pemuda, kita akan berbicara lebih banyak soal keadaan kita sebagai khususnya orang Indonesia. Ya, saya akan tarik kepada hal yang lebih relatable, keadaan kita sekarang yang memang teman-teman harus tahu, kita ini sedang tidak lagi baik-baik saja teman-teman. Oke, kita semua ini lagi tidak baik-baik saja, ya. Baik secara komunal, secara komunitas, baik secara individu lepas individu, pribadi lepas pribadi, teman-teman. Karena saya tidak akan singgung beberapa berita bulan-bulan lalu, tapi coba kita lihat bulan Oktober aja deh, teman-teman. Oke. Di bulan Oktober saja, teman-teman, kita masuk dari tanggal 1 dan sekarang tanggal 28, terlalu banyak berita-berita yang di luar nalar. Ya kan? Gak habis pikir, teman-teman. Kalau teman-teman melihat sedikit beberapa berita yang mungkin saya catat di sini, teman-teman ya. Yang pertama itu kalau kita dengar beberapa waktu lalu, khususnya di Lebak ya, Kabupaten Lebak di Provinsi Banten. Khususnya salah satu sekolah SMA 1 Cimarga, teman-teman ya. Kita tahu bersama bahwa ada anak yang ngerokok, kepala sekolah tegur, lalu rame-rame mogok sekolah, 630 siswa. Oke, ini sudah tidak baik-baik saja nih. Karena bagaimana kita yang salah, tapi kita yang playing victim dan mengatakan bahwa kita yang dalam hal ini dizolimi gitu loh. Itu sudah tidak baik-baik saja teman-teman. Lalu beberapa waktu kemudian kita dapat berita duka soal seseorang yang meninggal dunia. Ini masih simpang siur beritanya teman-teman sampai saat ini. Ada yang mengatakan saudara kita yang sudah meninggal namanya Timothy Anugrah Saputra.
yang dia lompat dari lantai 2, ada yang disinyalir bukan dia lompat atau didorong dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Tapi ada juga yang mengatakan dia meninggal bukan karena dibully, ada yang mengatakan karena dibully. Tapi yang paling terlihat adalah bahwa ketika orang sudah mati, udah mati nih, oke, masih ada orang yang mengata-ngatai dia, bayangkan. Ya kita tidak tahu selama hidupnya apakah orang bully dia atau tidak, kita tidak tahu secara pasti. Tapi yang mengerikan adalah bahwa kalau ada orang udah mati kemarin ya, dia sudah meninggal, bahkan kabarnya sudah tersiar, masih sempat-sempatnya orang bully dia. Coba aja kalau dari lantai 4, bayangkan ini orang udah mati nih. Hilangnya moral ya teman-teman ya, di tengah-tengah sekarang yang memang sudah lagi sangat krisis. Oke. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya malam hari ini, kita ikut Tuhan dalam tanda kutip main-main, ikut arus, teman-teman. Jangan sampai kita yang akhirnya nanti terbawa oleh arus. Sudah tahu kan teman-teman bahwa sekarang ini kan kita di era apa, teman-teman? Era individualisme. Oke. Era individualisme, era digital, era media sosial, di mana akhir-akhir ini teman-teman, atau belakang ini, atau pada saat hari ini, orang lebih cenderung memperhatikan diri sendiri tanpa mau peduli keadaan orang lain. Oke, sikap individualis nih teman-teman. Bahkan teman-teman tahu ada challenge nih. Coba bisa nggak kita bikin challenge 3 hari tanpa HP? Gila tidak kira-kira? Ada orang yang bahkan 2 menit tanpa HP itu udah panasnya luar biasa, udah kayak kerasukan, bayangkan. HP jadi bala. Oke. Orang sudah lebih apa ya, memperdulikan hal-hal yang dalam artian untuk menyenangkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang mati. Sampai-sampai orang yang udah mati masih dibully, bayangkan. Oke. Jadi mutlak teman-teman, kalau tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, oke, tidak sungguh-sungguh untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita harus tahu bersama bahwa tidak bisa dipungkiri, kita juga bisa menjadi bagian dari orang-orang yang terbawa arus di angkatan yang jahat ini, teman-teman. Oke. Bahkan ada yang mengatakan, teman-teman, kalau teman-teman tahu, ada satu quotes atau kata-kata yang sangat unik sekali. Orang bilang jawaban AI, teman-teman, jawaban ChatGPT itu lebih cepat daripada jawaban doa, bayangkan. Orang sekarang curhat dengan ChatGPT. Bukan curhat dengan pendeta, curhat dengan papa mama, curhat dengan ChatGPT. Hilangnya rasa kepercayaan terhadap orang lain. Nah, beberapa fakta pendahuluan yang saya seberangkan kepada teman-teman membuka mata kita bahwa kita sedang tidak baik-baik saja hari-hari ini, teman-teman. Benar-benar tidak baik-baik saja. Maka daripada itu, firman Tuhan yang akan menolong kita pada malam hari ini kiranya dapat menguatkan kita, teman-teman, agar kita terus berpegang kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, teman-teman, ya, sebagai landasan utama, otoritas tertinggi dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan Alkitab. Saya minta dengan kerendahan hati bagi teman-teman yang mungkin dalam keadaan tidur-tiduran bisa bangun ya guys ya. Ini kita beribadah menghadap Tuhan. Jadi kalau teman-teman tidak hargai saya dan Kesia tidak masalah, tapi ini Tuhan yang kita hargai, maka saya secara pribadi meminta dengan hormat kepada kita semua untuk mengambil sikap yang baik teman-teman ya saat kita beribadah. Sekalipun ini online, sekalipun ini Zoom, tapi kita tahu bahwa saat ini kita mau berjumpa dengan Tuhan. Oke? Mantap. Ya, Bilangan pasal 21 teman-teman. Bilangan pasal 21, ya, Bilangan pasal 21, mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ini beberapa ayat. Saya minta dengan kerendahan hati, mungkin ada satu orang sukarelawan yang mau bacakan ayat ini bagi kita. Bilangan pasal 21, teman-teman. Bilangan pasal 21, mulai ayat 4 sampai ayat 9. Bilangan pasal 21, ayat 4 sampai 9. Satu orang kalau sudah dapat silakan boleh bantu untuk baca bagi kita. Adakah? Siapa saja boleh. Mungkin Ya, aku silakan Kak. bantu baca ya, Kak. Silakan Kak ya. Yang perikopnya ular tembaga ya. Ya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Idam, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau.
Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Terima kasih banyak ya Kak Bila ya yang sudah membacakan bagi kita dan menjawab bacaan firman Tuhan, teman-teman. Dan yang dikatakan berbahagia itu bukan kita saja yang baca, tapi kita yang mau memohon pertolongan Tuhan untuk Tuhan mampukan kita melakukan firman Tuhan tiap-tiap hari. Ya, teman-teman yang berkata dikasih oleh Tuhan berkaitan dengan firman Tuhan atau teks yang kita baca, saya percaya bahwa kita juga sudah pernah membaca bagian ini atau kita menjumpai ini bagian tentang ular tembaga. Saya sedikit berikan konteks tentang apa yang terjadi di sana. Ini kan peristiwa di mana orang Israel, teman-teman, mereka itu dipimpin, dibawa keluar oleh Allah, oke, dari Mesir menuju mana? Menuju tanah yang Tuhan janjikan. Dalam hal ini adalah tanah Kanaan, teman-teman ya. Pemerintahan pada waktu itu bersifat teokrasi, artinya Allah langsung yang pimpin mereka. Sekalipun kita lihat Musa yang boleh dipakai oleh Allah untuk dapat menopang dan juga membantu jemaat atau umat Israel keluar di situ, tapi kita lihat satu hal yang menarik adalah bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan, teman-teman. Oke, kasih karunia Tuhan di mana Tuhan mau membawa mereka keluar dari perbudakan, dari penjajahan. Amin, teman-teman ya. Kalau kita belajar sejarah, contohnya kita yang SMA, SMP, atau bahkan kuliah, anak hukum nih, kita belajar sejarah Indonesia, di mana kita dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Jepang, teman-teman, ya kan? Yang namanya dijajah itu tidak enak. Kita kehilangan hak asasi di mana kita tidak bisa berpendapat, tidak bisa berbicara, tidak bisa melakukan segala sesuatu karena prinsipnya kita diperbudak, kita dijajah, kita tidak bebas, kita tidak merdeka, kita tidak freedom. Oke. Nah, mereka itu dijajah, teman-teman. Berapa lama? Satu orang tolong buka atau baca bagi kita di dalam Keluaran nih. Keluaran 12 ayat 40. Satu orang mungkin bisa langsung buka ayatnya, Keluaran 12 ayat 40. Keluaran 12 Saya Kak, Uh, saya ayat Keluaran 12 ayat 10, janganlah kamu 40 tinggal. 40 Kak. Oh, 40. Ya, ayatnya yang ke-40 Kak. ayatnya Ya. 40, lamanya orang Oke. Israel itu, orang Israel diam di Mesir ada 430 tahun. Terima kasih banyak Kak. Oke, thank you ya. Jadi kita lihat berapa lama teman-teman? Mereka dijajah di Mesir tuh 4 abad lebih. Oke. 430 tahun nih guys. Ya. Jadi bagaimana mereka dalam perbudakan yang begitu hina-hina, mereka yang begitu hancur-hancuran ditekan, tapi karena cinta Allah nih, Allah bawa mereka keluar, oke, dari perbudakan dari Mesir untuk sampai kepada tanah yang Tuhan janjikan, berlimpah susu dan madu dalam konsepnya adalah kemerdekaan, oke, bagi mereka. Tapi nih harusnya mereka bersyukur, harusnya mereka terima kasih sujud sama Tuhan karena apa? Karena mereka yang harusnya diperbudak, dijajah, binasa di Mesir, tapi dibawa keluar, teman-teman, agar mereka tidak lagi diperbudak. Tapi ternyata kita lihat peristiwa ini, teman-teman. Dalam perjalanannya, teman-teman, oke, mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh. Mereka ngeluh nih. Kita lihat ayat 5 deh, guys. Kita lihat. Ada hal yang mereka lakukan di sini. Kita lihat yang pertama apa? Lalu mereka berkata-kata melawan siapa? Melawan Allah dan Musa. Musa aja tidak dihargai apalagi Tuhan. Oke. Pendeta aja tidak dihargai apalagi Tuhan, guys. Ya. Bayangkan nih orang Israel nih. Dalam pengertian bahwa mereka yang harusnya bersyukur karena mereka dibawa keluar, tapi ternyata pada saat yang sama mereka ngeluh. Ini pengeluhan yang aneh dan tidak masuk akal. Kita lihat apa yang mereka keluhkan di sana. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Seakan-akan kalau diperbudak di Mesir itu lebih enak gitu. Oke, kita dijajah di Mesir itu lebih enak. Ini konyol dan tidak masuk akal. Oke, bagaimana mungkin kalian dijajah, kalian disiksa gila-gilaan, oke, kerja rodi, kerja paksa, dibawa keluar untuk dapat kemerdekaan, kalian mengeluh dan tidak mau.
Relevansinya bagi kita sebagai orang percaya, teman-teman, adakah kita saat ini yang sudah bertobat, sudah melayani, sudah ada dalam lingkupan gereja, komunitas, atau lain sebagainya yang bersifat rohani, tapi malah kita ngeluh dan rindu kembali kepada dosa-dosa lama kita. Ih, pornografi kayaknya enak deh. Clubbing kayaknya masih enak deh, bayangkan. Setelah kita semua yang harusnya layak mati, layak binasa, diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus, tapi kita berpikir untuk kembali kepada dosa-dosa lama. Teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara soal iman di tengah krisis, itu bukan berbicara soal penindasan yang menghampiri kita. Amin, teman-teman. Iman di tengah krisis itu bukan berbicara soal banyaknya penganiayaan, penderitaan yang kita alami setiap hari. Bahkan krisis itu terjadi saat kita sudah tidak mau lagi terus menerus untuk mencintai Tuhan kita. Karena apa? Karena keadaan sekarang yang semakin sulit, ya kan? Karena keadaan sekarang yang mungkin karena nama Tuhan kita dijauhkan, kita ditolak. Teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita, bahwa tidak ada yang kekal di dalam dunia ini, oke? Dan tidak ada satu hal pun yang unlimited, yang tanpa batas di dalam dunia ini. Selain apa? Selain iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau andalkan siapa? Mau andalkan orang tua, mau andalkan suami, istri, pacar, anak, dan siapapun, bahkan mobil iPhone 17 Pro Max atau apapun, tidak ada satupun yang dapat menemani kita sampai ke dalam lubang kubur, hanya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa hari-hari ini semakin jahat seperti itu, sedang tidak baik-baik saja. Bahkan teman-teman, saya berikan informasi terbaru nih ya, dari kota saya, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teman-teman kalau pengen tahu berita lebih lanjutannya, teman-teman bisa lihat di Instagram ya, NTT Update, viral NTT Update dan lain sebagainya. Per Oktober 15 kemarin, 15 Oktober dan seterusnya, teman-teman, terkuak berita bahwa khususnya di Kota Kupang nih, 8 SMP itu terkuak kasus di mana bahwa untuk anak-anak SMP sudah mengenal yang namanya pornografi dan saling memperjualkan satu dengan yang lainnya dalam dunia prostitusi. Ini teman-teman tahu, anak SMP ini umur berapa teman-teman anak SMP? Anak SMP ini kan umur 11 tahun ya. Oke, 11 tahun, 12 tahun betul ya. Dulu kita SMP ini masih main tali merdeka, lompat-lompat gitu ya. Kita masih main gasing, masak-masakan. Tapi anak SMP sekarang teman-teman, tidak ada yang mengkontrol, maka bahayanya luar biasa. Untuk kita di Kota Kupang, khususnya di kota saya tidak tahu bagaimana keadaan teman-teman sekarang. Oke. Dan ini memang sudah betul-betul tidak baik-baik saja, teman-teman. Nah, kita sebagai orang Kristen ngapain nih? Kita sebagai orang yang berkomunitas, begini ngapain? Apa tindakan konkret kita untuk kiranya menjadi berkat bagi bangsa kita? Untuk bagi anak-anak muda Kristen kita? Bahkan teman-teman tahu, bukan hanya di situ saja, teman-teman. Bahkan anak muda sekarang presentasi ya, teman-teman bisa lihat di beberapa media atau berita, itu menurun sekali untuk datang ke gereja. Orang lebih suka datang ke kafe, oke, untuk sharing daripada ke gereja ketemu mungkin hamba Tuhan dan majelis. Kenapa begitu? Oke. Orang sudah tidak lagi mau datang ke gereja, teman-teman. Karena apa? Gembalanya toksik, Kak. Pemudanya tuh, aduh gimana ya? Merasa so suci, so kudus gitu. Jadi apa? Kita ilfil ke gereja, bayangkan teman-teman. Jadi teman-teman yang diberkati dan dikasih Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini bukan berbicara untuk orang yang tidak kenal Tuhan di luar sana. Ini berbicara implikasi kepada kita yang hari ini mengatakan kita kenal Yesus, teman-teman. Oke? Untuk kita semua yang hari-hari ini kita mengaku sebagai anak Tuhan nih. Jadi firman yang datang pada malam hari ini untuk kita semua, bagi saya juga pribadi, teman-teman. Untuk kita terus melihat keadaan kita, bahwa kalau kita tidak berpadanan dengan firman, maka kita akan cepat tergerus oleh arus zaman. Seperti orang-orang ini, teman-teman, bayangkan. Dan kita lihat, bukan hanya itu saja, tidak sampai di situ, apalagi pengeluaran mereka. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Mereka kan terputar-putar di padang gurun 40 hari, ya guys ya. Mereka terputar-putar di situ, teman-teman. Kita lihat di situ. Supaya kami 40 tahun 40 hari ya. Di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dalam pengertian bahwa teman-teman tahu bahwa Allah memberi mereka makan apa? Mana surgawi, roti yang turun dari surga untuk kasih makan mereka tuh. Tapi teman-teman tahu, pemberian Allah itu, pemberian Tuhan itu ya, mereka katakan apa? Mereka katakan akan makanan hambar ini, teman-teman. Kalau saya bandingkan dengan beberapa terjemahan Inggris, contohnya NIV atau NISB ya, New International Version atau New American Standard Bible,
Dikatakan di sana, contohnya NIV dibilang, dan kami jijik terhadap makanan yang jelek ini. Bayangkan, pemberian Allah mereka katakan jijik, mereka jelek, dan mereka mengatakan itu jelek, teman-teman. Bahkan yang lebih kasarnya di dalam NIV dikatakan apa? Dan kami benci terhadap makanan yang jelek ini. Sudah jijik, benci lagi, bayangkan. Terhadap apa? Pemberian Allah. Merujuk bahwa tidak ada rasa tahu dirinya, bagaimana mereka bisa ditolong, mereka diberkati. Tapi pemberian Allah itu mereka katakan benci, jelek, dan juga jijik, teman-teman. Pesan rohani yang ingin saya sampaikan kepada kita berkaitan dengan mereka-mereka ini, teman-teman, yang bahkan ditolong oleh Allah tapi mengeluh untuk kembali kepada zaman perbudakan adalah seperti ini. Bahwa teman-teman tahu, kita semua ini kan adalah orang-orang yang harus tahu dulu nih. Kita ini semua adalah orang-orang yang layak mati, layak binasa. Kenapa? Karena dosa dan juga kesalahan kita, teman-teman. Hari ini saya tidak akan bicara berkat-berkat Tuhan, karena teman-teman tahu berkat Tuhan yang paling dahsyat dan agung adalah kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, teman-teman ya. Tidak ada mujizat atau berkat manapun yang melebihi dari karya Allah Tritunggal yang begitu besar, yaitu kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang olehnya hari ini, teman-teman, kita boleh dilayakkan, kita boleh dimampukan, dan dapat menyenangkan Bapa. Oke, itu dulu yang teman-teman harus tahu. Kita yang harusnya layak mati, layak binasa, tapi karena cinta dan kasih karunia, cinta itu diberikan kepada kita cuma-cuma. Amin, teman-teman ya, cuma-cuma. Dan teman-teman harus tahu, cinta ini tidak melihat teman-teman itu siapa, tidak peduli. Kamu mau dari pedalaman, ya kan? Kamu mau dari suku manapun, ya toh? Atau kamu dari daerah manapun, tidak peduli kamu siapa. Sudah begitu lagi, tidak peduli orang tua kamu siapa, tidak peduli latar belakang masa lalu kamu itu seperti apa, tidak peduli. Yang Tuhan lihat adalah ketika Tuhan pilih kita, Tuhan mengasihi kita karena kita berharga di matanya. Itu cinta tanpa pamrih, cinta tanpa ada berharap balasan. Seperti cita-cita yang dunia tawarkan saat ini. Kita beri apa? Berharap sesuatu, ya kan? Tapi Tuhan tidak seperti itu. Nah, teman-teman harus lihat bahwa itulah mujizat dan karya yang paling besar yang Allah kerjakan dalam sejarah umat manusia. Yang olehnya hari ini, teman-teman, kita boleh berbangga. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Itu karena apa tuh? Itu mutlak hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi teman-teman yang hari-hari ini, teman-teman ya, saya harus katakan ini bahwa kita tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh untuk benar-benar mengasihi Tuhan dalam tanda kutip munafik atau pakai topeng, maka percayalah kita tidak akan dapat apa-apa di situ. Oke? Apalagi di tengah dunia krisis seperti ini, iman yang murni dan ketaatan yang sejati yang mampukan kita untuk melewati setiap krisis yang hari-hari sedang terjadi, teman-teman. Dan hari ini kita harus tahu bersama bahwa anak-anak muda sekarang nih, teman-teman, saya sangat bersyukur komunitas Bless selalu konsisten dan juga selalu semangat untuk selalu adakan ibadah online seperti ini di tengah memang saat ini yang sudah memang tidak online lagi seperti dulu. Zaman Covid, saya sangat bersyukur kita masih bisa dijaring dari berbagai daerah untuk terus ibadah. Karena pada dasarnya teman-teman hari-hari ini yang saya katakan tadi, bahwa orang sudah tidak peduli lagi yang namanya agama gitu. Orang tidak lagi peduli namanya Tuhan hari-hari ini. Bahkan kita sekarang teman-teman yang diberkati dikasih Tuhan tidak terlalu suka yang namanya apa? Banyak omong. Nangkap ya teman-teman ya. Kita sebagai anak muda, mungkin Kak Yesya, Kak Agnes, Kak Audi bisa rasa sedikit ya bagaimana keadaan kita sebagai anak muda. Kita nih sekarang kan di zaman ChatGPT, baginya orang sudah tidak terlalu suka lagi yang namanya banyak omong. Minimal lu buat apa nih? Tindakan apa yang kamu lakukan begitu? Apalagi yang lebih cilaka, kamu ngomong lain, kamu buat lain. Waduh, itu dibully gila-gilaan teman-teman untuk zaman sekarang. Oke. Orang lebih menekankan kepada apa? Integritas, prinsip yang kuat, sehingga orang diberkati. Banyak orang bisa ngomong, oke? Banyak orang bisa berbicara nih. Siapapun bisa berbicara. Kita tinggal buka ChatGPT dan ada banyak hal. Di situ kita langsung ngomong. Apalagi kalau public speaking bagus. Waduh, jadi pendeta loh. Tapi bukan itu yang hari ini orang butuhkan, teman-teman. Oke? Yang orang butuhkan lebih dari sekedar kata-kata, yaitu aksi dan tindakan nyata. Saya tidak buka ayatnya, tapi teman-teman nanti bisa baca sendiri. Saya bandingkan saja ayat ini di dalam Lukas pasal 5, teman-teman ya. Lukas pasal 5, ini teman-teman bisa baca di rumah. Saya jelaskan sedikit, ini perbandingan. Ayat yang ke-17 ya, itu tentang orang lumpuh yang disembuhkan, teman-teman. Oke, ini tentang orang lumpuh disembuhkan. Saya hanya singkat saja tentang bagian ini sebagai perbandingan. Ini kan menarik nih, teman-teman. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 5, 17 sampai 20 seterusnya, ini tentang orang lumpuh yang disembuhkan, teman-teman.
kita akan melihat satu realita yang begitu konkret di situ, di mana bahwa di ayat yang ke-17, 18 itu kan bercerita tentang soal ahli Taurat, ya, ahli Farisi itu duduk dengarkan Yesus nih. Lalu di ayat berikutnya kita melihat ada beberapa orang yang menggotong orang lumpuh. Jadi kita bisa lihat ada dua perbedaan di situ. Yang melakukan effort untuk pelayanan mengangkat orang lumpuh kepada Tuhan Yesus, teman-teman, itu bukan ahli-ahli Taurat, bukan ahli Taurat orang Farisi, bukan mereka imam-imam yang tiap hari di bait Allah, tidak, teman-teman. Tapi bahkan orang yang tidak kita tahu mereka siapa, mereka lah yang melakukan tindakan aksi nyata untuk membawa orang lumpuh kepada Tuhan Yesus, bahkan digotong terobos atap, teman-teman. Itu luar biasa sekali. Dan yang diperlukan sekarang adalah apa? Bukan hanya diam dan bengong, tapi seperti 4 orang itu, teman-teman, yang membawa lumpuh untuk datang kepada Yesus. Hari ini teman-teman yang diberkati dan dikasih Tuhan, kita mungkin tidak bisa khotbah, amin ya. Kita mungkin tidak bisa bernyanyi, oke? Kita mungkin tidak mempunyai satu kemampuan tertentu yang kita bisa katakan, wah kita hebat. Mungkin tidak ada. Tapi teman-teman harus tahu, kisah 5.000 orang diberi makan, itu kan dari 5 roti dan 2 ikan. Dikasih oleh siapa? Dikasih oleh seorang anak kecil yang pada waktu itu 5 roti dan 2 ikan dianggap tidak ada guna. Tapi kalau diberikan kepada Tuhan Yesus menjadi luar biasa, menjadi amazing, menjadi powerful. Karena apa? Diberikan kepada Tuhan Yesus. Oke? Jadi kita saat ini kalau merasa memang tidak punya sesuatu atau apapun, kita serahkan apa yang kita punya kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan akan menjadikan kita luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Minimal dengan kita melakukan aksi kecil. Minimal senyum deh, teman-teman, coba teman-teman senyum ya. Ada yang di Zoom ini senyum coba. Minimal senyum guys ya. Ini memang saya tahu Indonesia lagi panas, oke? Tapi minimal senyum itu juga menjadi berkat bagi banyak orang, oke? Aksi nyata, teman-teman. Makanya teman-teman di sini nih ya, atau kita cowok, cewek, siapapun kita, selesai Zoom nih, langsung ke orang tua, tanya papa dan mama. Papa, ma, ya, ma, piring kotor di mana ya? Tanya piring kotor di mana? Buat apa? Langsung cuci dong. Kita lakukan satu tindakan asli gitu. Habis ibadah, tanya papa, mama, ma, ada piring kotor di mana? Langsung cuci piring kotornya. Mah, pakaiannya dibiarin aja ya, nanti aku yang cuci. Bayangkan, minimal perubahan-perubahan kecil begitu, orang merasa damai sejahtera. Puji Tuhan, anak saya ikut bless, ya kan? Anak saya ikut komunitas, dan akhirnya ada perubahan. Itu yang implikasi orang butuhkan hari ini, teman-teman. Jadi teman-teman yang diberkati dan dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa jadi berkat? Bagaimana kita mampu melakukan firman-Nya dalam kehidupan ini? Tentunya dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan bergantung kepada Roh Kudus untuk menolong kita, teman-teman. Nah, pada momen mereka belagu nih, teman-teman ya, orang Israel belagu nih, dalam pengertian kenapa kalian pimpin kami keluar dari Mesir gitu. Lalu di sini tidak ada makanan dan bahkan akan makan hambar ini, roti yang Tuhan kasih itu dibilang jelek dan jijik. Mereka yang kepala angin, teman-teman, keras kepala itu, Tuhan kasih mereka hukuman. Kita lihat. Lalu apa? Ayat 6. Tuhan apa? Menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Betul ya teman-teman ya? Jadi dari peristiwa saat mereka ngomel-ngomel, mereka belagu, sombong, seakan-akan mereka lebih hebat dari Tuhan, Tuhan centil sedikit nih mereka nih. Ular takut mereka. Oke, ular yang sama yang dalam pengertian mencobai Adam dan Hawa, ular yang sama yang Tuhan pakai untuk kasih hukuman kepada mereka. Ular-ular tedung, teman-teman ya. Memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, teman-teman tahu, udah mati nih. Artinya udah kena hukuman nih. Nah, di sini baru bertobat. Loh, tadi kenapa Kak tidak bertobat? Makanya teman-teman ya, kita lebih bersyukur kalau ditegur dengan firman daripada kita ditegur dengan infus, oke? Lebih bersyukur kita ditegur dengan firman daripada kita ditegur dengan stroke, dengan sakit penyakit. Amin teman-teman ya. Karena kita sebagai muda, sebagai orang Kristen, kita tidak pernah tahu kapan waktu kita selesai. Jangan kita mengatakan kita masih hebat dan kita masih kuat, lalu kita mengatakan saya panjang umur, belum tentu. Kita tidak tahu satu menit, bahkan setelah ibadah ini selesai apa yang terjadi di sana. Makanya Tuhan mengatakan, kerjalah selagi hari masih siang, artinya selagi masih ada kesempatan. Pada poin ini teman-teman, sudah mati nih, penghukuman sudah terjadi, baru mau bertobat. Kita tidak seperti itu teman-teman ya. Bertobat harus setiap hari.
Dalam pengertian bahwa kita terus mau hidup takut akan Tuhan setiap hari. Karena kita tidak tahu mati ini kapan, teman-teman. Dan hanya iman kepada Kristus yang menyelamatkan kita. Dan pada momen saat tadi dia berkata bahwa kemudian apa? Datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Pada saat mereka sudah mati-mati, pada saat mereka sudah kena penghukuman, lalu berdoa. Lalu memohon, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Saya bersyukur bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Allah yang luar biasa. Kita seringkali meninggalkannya, kita seringkali melupakannya, kita seringkali menyangkal dia dalam setiap tindakan kita. Oke, dengar baik. Kita setiap kali tidak pernah mengakui dia dalam setiap perkataan kita, bahkan dalam tindak laku kita sering tidak mengakui dia. Tapi satu hal yang harus kita syukuri, Allah di dalam Yesus Kristus itu berbeda seperti papa, mama, atau seperti pacar, gebetan, atau siapapun. Yang dimana kalau ada kita satu kesalahan, mereka langsung ungkap satu kesalahan itu sampai mati, teman-teman. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Bahkan saat dalam keadaan yang paling hina, paling kotor, dan bahkan dalam keadaan yang satu dunia judge kamu itu orang paling berdosa, Tuhan Yesus masih mau peluk dan rangkul kita. Saya harap kasih karunia Tuhan itu jangan dipermainkan dan dimanfaatkan, teman-teman. Oke, jangan dimanfaatkan. Itu mahal harganya. Darah Kristus di atas Golgota tercurah untuk kita bisa mendapatkan kasih karunia itu. Seperti yang saya katakan tadi, mereka itu adalah orang yang sangat tidak tahu diri, kurang ajar kepada Allah. Momen di saat mereka akhirnya mengakui kesalahan dan mereka mengakui mereka bersalah, Tuhan tetap akan menolong mereka. Inilah kasih Allah yang tanpa batas itu. Kita lihat apa? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruh itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Jadi ular, teman-teman, taruh di atas sebuah tiang nih. Orang-orang yang tadi terpagut ular, kalau mau hidup, lihat itu ular di atas tiang. Kalau lihat, mereka pasti sembuh. Oke? Dan tidak ada cara lain. Untuk orang-orang seperti kesehatan, mungkin ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang kena pagut ular, lalu dengan diam dan antang lihat ular di atas tiang? Ini kan konyol. Tapi obat yang Allah berikan, itu mungkin terlihat konyol bagi dunia, tapi itu merupakan the one way, satunya jalan untuk orang sembuh. Oke? Lu pilih ikut Allah atau lu pilih pakai logika. Ya. Secara logika mungkin tidak masuk akal. Kok bisa sih? Kok bisa sih kita sembah manusia gitu? Kok bisa sih? Orang mungkin tidak bisa memahami itu. Tapi itulah jalan yang Allah berikan kepada kita supaya kita selamat, teman-teman. Dan itu merupakan apa? Satu-satunya jalan. Bukan dengan kebaikan, bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan amal saleh, kebaikan atau kehebatan kita, nothing, tidak. Tapi hanya dengan apa? Hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, teman-teman. Itu yang menyelamatkan kita. Dengan memandang Yesus Kristus di atas salib, dan itu kita lihat, Yohanes pun akhirnya juga mengutip bagian ini. Kita buka, teman-teman, Injil Yohanes, saya bagikan bagi kita. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 14 sampai 15 ya. Ini kan tentang sebelum ayat ini muncul, maka kita lihat berita anugerah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya ya. Tapi sebelum itu kita lihat Yohanes singgung ini di peristiwa ini. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Dan bilang apa? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Seperti Musa tinggikan ular di padang gurun, demikian juga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dan teman-teman tahu, ini merupakan satu-satunya jalan untuk kita beroleh selamat. Jadi yang saya tekankan pada malam hari ini, iman di tengah krisis, jawabannya cuma satu, yaitu iman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tidak dengan cara lain. Kita tidak butuh motivasi malam hari ini, oke? Motivasi kalau tanpa Roh Kudus kita tidak dapat. Amin ya teman-teman ya. Motivasi, kekuatan, kata-kata penguatan sebagus apapun, tanpa Roh Kudus yang kuatkan kita mati juga. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh Tuhan teman-teman hari ini.
di tengah dunia semakin jahat. Maka pada malam hari ini saya serukan kepada kita, siapapun kita, please come back home, kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kembali kepada Tuhan. Ini bukan kita yang artinya kita penjahat di luar, bukan ya. Kembali kepada Tuhan saat kita bukan bahkan melayani kita di dalam gereja, kita harus kembali kepada Tuhan. Dalam pengertian bahwa kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi artinya dalam pengertian bahwa kita harus bertobat sungguh-sungguh. Jadi teman-teman yang diberkati dan kasih Tuhan, kesimpulan dari firman Tuhan malam hari ini yang saya sampaikan kepada kita bahwa saya minta maaf kalau agak lama teman-teman, tapi pada akhirnya dari firman Tuhan, iman di tengah krisis itu berbicara soal bagaimana bukan kita kuat mampu menghadapi krisis itu sendiri, tapi karena kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau menggantungkan setiap kehidupan kita, setiap jiwa, hati, dan hidup kita hanya kepada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus mampukan kita melewati setiap krisis yang hari ini sedang terjadi. Ya, teman-teman yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saya berdoa biarlah Roh Kudus menolong dan juga Roh Kudus memperkuat kita, juga memperbaharui hati dan jiwa kita, sehingga kita hari ini yang dalam keterpurukan, kita dipulihkan, kita yang dalam kepahitan, kita dimenangkan dan juga dikuatkan. Firman Tuhan menolong dan juga memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan telah selesai. Terima kasih banyak. Saya langsung kembalikan saja kepada Kak Yesia selaku host kita malam hari ini. Oke, Ya. terima kasih atas sharing firman Tuhannya, Kak Yeriko. Begitu memberkati kita semua. Saya membuka sesi tanya jawab.